Baik, mari kita mulai dengan berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas malam hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan perlindungan Tuhan, kesehatan dan penyediaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan kami untuk melakukan aktivitas di mana kami akan mempelajari pendidikan agama Kristen berlandaskan atas kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh membantu kami, memberkati kami, sehingga segala sesuatu yang kami dengar ini bisa bermanfaat, bisa berguna, dan membangun iman kami, dan juga membangun relasi kami dengan Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertemuan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, mari kita melanjutkan pelajaran kita dari pelajaran yang lalu, yaitu Kisah Para Rasul pasal 15 dan kitab Galatia. Itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Maksud saya pertemuan kita sebelum pertemuan ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keselamatan dan gereja, karena pada tahap ini kita akan belajar banyak tentang surat-surat Paulus. Dan salah satu topik besar di dalam surat-surat Paulus, ya beberapa di antaranya adalah keselamatan dan gereja. Ya, jadi nanti kalau kita mempelajari Alkitab dari surat-surat Paulus, maka kita akan menemukan topik-topik besar ini tentang keselamatan, tentang gereja, keselamatan untuk orang Yahudi, orang bukan Yahudi, bahwa keselamatan itu anugerah dan lain sebagainya. Nah, kita mulai saja dengan slide berikutnya. Jadi kita perlu memahami bahwa keselamatan itu diperoleh hari ini, artinya kita bisa mendapat keselamatan itu hari ini. Namun realisasi yang lebih besar akan datang di masa depan. Artinya keselamatan itu bukan nanti kalau sudah sampai di surga gitu ya. Jadi tentang surga sendiri ya, lebih kepada keadaan ya. Beberapa teolog berbeda pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan itu keadaan, ada yang mengatakan itu adalah tempat. Ya, tetapi yang pasti dalam keselamatan itu kita memperoleh kehidupan yang kekal, dan berdasarkan kitab Wahyu dikatakan tidak ada air mata ya, tidak ada tangis, tapi sukacita. Nah, di sini kita bisa mengacu atau merujuk pada kitab Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10, pasal 8 ayat 28 sampai 30. Nah, jadi keselamatan diperoleh hari ini, tetapi realisasi yang lebih besar akan datang di masa depan. Artinya keselamatan itu nanti terrealisasi lebih besar lagi di masa depan gitu. Jadi hari ini sudah bisa didapatkan, tetapi realisasi lebih besar lagi nanti di masa depan. Kita ya, untuk orang-orang yang percaya adanya kerajaan 1000 tahun, nanti kita ada berada dalam kerajaan 1000 tahun, kemudian kita akan naik ke surga gitu kan. Jadi realisasinya itu makin besar gitu. Itu tentang keselamatan yang pertama. Yang kedua, keselamatan tidak hanya spiritual tetapi juga mencakup fisik. Jadi artinya bukan hanya spiritual saja tetapi fisik. Ada kebangkitan. Kemudian ya ada fisik, bukan hanya spiritual ya. Kemudian yang ketiga, keselamatan tidak hanya terjadi pada diri sendiri tetapi juga secara keseluruhan kosmik. Ya, bandingkan Roma 8 ayat 18, kosmik maksudnya itu seluruhnya itu akan mengalami perubahan, mengalami kemajuan. Nanti kalau baca dalam kitab Wahyu itu kita bisa melihat situasi suasananya itu kan lebih besar lagi, secara keseluruhan mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat-sangat luar biasa, sangat signifikan. Ada Yerusalem baru ya, langit baru, bumi baru. Jadi bukan hanya diri kita saja yang akan mendapatkan perubahan ya, atau kemajuan begitu ya, tetapi juga secara kosmik ya. Jadi secara kosmik tadi ya, kita sudah mempelajari itu pada poin yang ketiga dari pendahuluan. Kemudian yang keempat, tujuan keselamatan dianugerahkan untuk kemuliaan Allah
ya itu ada ayat-ayatnya. Jadi kalian bisa membandingkan di situ. Nanti Bapak akan posting di dalam course area, dalam website. Kalian bisa unduh juga untuk mempelajarinya lebih lanjut ya kalau mau membaca ayat-ayatnya. Jadi itu kira-kira sebagai pendahuluan tentang keselamatan. Ya, jadi topik kita kan hari ini tentang keselamatan dan gereja. Ya, ini kira-kira pendahuluannya tentang keselamatan. Ya. Ya, sekarang kita melihat tentang urutan keselamatan logis untuk individu. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari sedikit pendapat yang berbeda atau pandangan yang berbeda antara Arminian dan Calvinisme, ya, Arminianisme dan Calvinisme. Karena beberapa waktu lalu ada banyak mahasiswa yang tanya soal ini. Saya tidak tahu kenapa ditanya, tetapi tampaknya rasa ingin tahu cukup besar di samping dalam media sosial juga banyak yang mendebatkan atau membicarakan tentang hal ini. Tetapi sebelum kita bicara tentang perbedaan-perbedaan antara Arminianisme dan Calvinisme, Bapak ingin kita bisa melihat ada kesamaannya, ya, kesamaannya dulu yang dilihat ya, kesamaannya dulu, ya. Jadi kesamaannya adalah ya kedua-duanya sama-sama percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Nah, itu pertama. Ya, kita lihat kesamaannya dulu sebelum kita lihat perbedaannya dan kemudian kita berdebat-debat soal itu. Ya, pertama kita lihat dulu kesamaannya. Ya, kesamaannya kita lihat dulu. Kesamaannya antara Arminian dan Calvinisme, Arminianisme dan Calvinisme adalah bahwa kedua-duanya percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Jadi kalau kita mengikuti pelajaran kisah para rasul yang lalu, kita melihat di sana bahwa keselamatan itu adalah anugerah, itu kata Petrus, ya. Dan kita melihat bagaimana Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan, kemudian ke atas orang-orang yang menerima keselamatan itu semuanya adalah karena pekerjaan Tuhan, ya. Jadi kita sama-sama percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Kemudian Arminianisme dan Calvinisme sama-sama percaya bahwa orang harus beriman dan harus bertobat. Sama-sama percaya, ya. Nah, kalau kalian belum tahu gereja mana itu Pak yang Arminianisme, gereja mana yang Calvinisme. Kalau kamu gerejanya misalnya gereja BPIB ya atau GKI, itu berarti kamu Calvinis ya, Calvinisme ya. Secara umum ya. Kalau secara pribadi kamu memilih yang lain ya itu kan hak kamu, kan terserah kamu gitu ya. Kalau kamu gereja HKBP maka kamu Lutheran ya, kamu Lutheran. Lutheran dengan Calvinis sama-sama hampir sama ya dalam hal itu ya. Kalau kamu gereja Metodis maka kamu Arminian ya kecenderungannya. Kalau kamu gereja GBI ya misalnya GBI Pak GBI atau gereja Erastus misalnya ya Pak Erastus misalnya, namanya sudah bukan GBI lagi, namanya Gereja Suara Kebenaran. Nah itu Arminian ya. Jadi ini cuma untuk wawasan kamu saja. Jadi ada kesamaan-kesamaan tapi ada perbedaan-perbedaannya. Kesamaan-kesamaannya itu tadi, percaya anugerah, keselamatan adalah anugerah, bahwa orang perlu beriman, orang perlu bertobat, ya, orang perlu bertobat, dan orang perlu percaya, ya, orang perlu percaya. Dan dalam nama Yesus mereka beriman dalam Yesus dan memperoleh keselamatan, begitu ya. Nah, bedanya di mana, Pak? Mungkin kalian bertanya, bedanya di mana antara Arminianisme dan Calvinisme ini? Nah, ini di sini kita bahas dulu tentang Arminianismenya ya. Nah, tadi saya katakan kesamaan supaya apa? Supaya kita
menghargai perbedaan itu dan tidak menjelek-jelekkan, tetapi kalau memang kita mau cari tahu mana yang kita mau pilih antara keduanya, kedua-duanya ada kesamaan, tetapi kalau kamu mau pilih ya kamu harus pelajari lebih lanjut ya. Jadi tujuan Bapak mengajarkan ini juga bukan untuk supaya kamu juga menjadi berdebat, tapi artinya ini adalah sesuatu yang kamu perlu mencari tahu sendiri gitu ya. Nah, tapi ya paling enggak kamu mempunyai pengetahuan tentang hal ini, Arminianisme dan Calvinisme ya. Jadi Arminian percaya bahwa pemilihan dilakukan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi percaya, sama-sama percaya sebelum dunia dijadikan. Arminianisme percaya itu, Calvinisme juga percaya itu. Bedanya pandangan Arminian tentang pemilihan ya, bahwa pemilihan diberikan secara bersama-sama bukan secara individu ya. Jadi secara bersama-sama bukan individu, seperti halnya Calvinisme lebih kepada individu ya, percaya bersama tapi juga individu. Kalau ini Arminianisme percaya pemilihan, bahwa orang itu dipilih, diberikan secara bersama-sama. Kemudian peran dan kontribusi Tuhan menyediakan keselamatan. Itu dalam Arminianisme. Dan kemudian peran dan kontribusi manusia mencapai dan memelihara keselamatan. Nah, itu bagian manusia, jadi dibedakan. Jadi peran dan kontribusi Tuhan menyediakan keselamatan, peran dan kontribusi manusia mencapai, ya, menggapai atau meraih dan memelihara keselamatan itu. Ya. Kedua, pemilihan bersyarat bukan tanpa syarat, artinya Arminianisme percaya bahwa pemilihan itu ada syaratnya. Ya. Pertama, peran dan kontribusi Tuhan, ya. Nah, itu ada ayat-ayatnya, kan? Kalau mau dipelajari tentang pemilihan bersyarat, itu ada ayat-ayatnya, bisa dibaca. Itu menurut Arminianisme. Peran dan kontribusi Tuhan, kasih universal Tuhan, jadi Tuhan punya kasih yang universal menurut Arminian. Kemudian ada panggilan umum, jadi semuanya dipanggil. Kemudian keinginan Tuhan agar semua orang diselamatkan, keinginan Tuhan agar semua diselamatkan, tetapi kenyataannya tidak semua diselamatkan, tapi keinginan Tuhan agar semua orang diselamatkan. Keadilan Tuhan untuk semua orang, jadi Tuhan adil, Tuhan mau adil, jadi tidak hanya memilih sebagian untuk selamat, tapi ya kasih secara umum. Nah, siapa nih yang mengambil, siapa nih yang meraih, siapa yang mencapai gitu ya, kira-kira. Kemudian Tuhan memilih atas dasar iman yang dilihat dari jauh. Jadi dari jauh, dari kejauhan Tuhan melihat ada nggak yang orang yang beriman. Dengan kemahatauan dia melihat dari jauh. Kalau dia lihat dari kejauhan, ya, dia melihat ada iman pada orang itu, lalu dia pilih. Itu menurut Arminianisme. Peran dan kontribusi manusia, keinginan bebas, ya, keinginan bebas. Jadi manusia itu punya keinginan bebas menurut Arminian, ya. Kemudian Arminian juga memberi argumentasi kalau percaya bahwa semuanya sudah dipilih oleh Tuhan, kalau Calvinisme percaya bahwa orang-orang yang diselamatkan itu dipilih Tuhan, maka menurut Arminian doa dan penginjilan itu tidak menjadi efektif. Jadi menurut Arminian kalau mau menjadi penginjil atau misioner, maka seharusnya lah orang-orang mempunyai pemikiran seperti Arminian, karena mereka percaya bahwa peran mereka itu cukup besar untuk memperoleh keselamatan gitu ya. Nah, bagaimana dengan Calvinis? Pandangan Calvinis tentang pemilihan. Pertama, pemilihan bahwa orang dipilih menurut Calvinis itu diberikan tanpa syarat. Jadi kita tidak tahu alasannya kecuali karena anugerah Allah. Ya, jadi orang diselamatkan itu menurut Calvinis adalah karena anugerah Allah. Kita tidak tahu alasannya. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, ya, itu bandingkan Efesus 1 ayat 11. Jadi kalau kita tanya, kenapa kok dipilih tanpa syarat gitu. Ya, kenapa hanya dipilih sebagian lagi tidak? Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, itu argumentasi Calvinisme. Dia tidak memberi kita keselamatan karena kekuatan kita, itu ada ayat-ayatnya, ya.
berbicara bahwa keselamatan kita ini bukan karena kelebihan atau kekuatan kita. Kemudian anugerah pemilihan bersyarat atau anugerah pemilihan tanpa syarat, ya, yang mana yang kalian pilih dari antara keduanya, ya, yang terpenting pada saat ini, sekarang ini adalah melihat esensinya, ya, esensialnya yang mana. Hal yang esensial adalah bahwa keselamatan adalah anugerah. Hal yang esensial bahwa adalah keselamatan adalah karena Tuhan, ya, dan pertobatan dan iman sangat penting gitu ya. Yang lain-lain ya kamu pelajari sendiri dan pilih kamu mempercayai Calvinis atau Arminian, karena memang gereja-gereja atau Kristen secara keseluruhan berbeda-beda di dalam hal ini, ya, begitu. Nah, kemudian panggilan efektif bagi yang terpilih. Yohanes 6 ayat 37, 44 dan seterusnya itu ada ayat-ayatnya. Jadi Calvinis percaya bahwa sebenarnya orang yang dipilih itu, ya, orang yang dipilih itu dia pasti akan percaya gitu ya. Nah, jadi disitulah fungsinya penginjilan, disitulah fungsinya pemberitaan firman untuk memanggil orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Tuhan gitu. Jadi misalnya Teresia, Kezia, atau kalian di sini, kalian percaya ketika mendengar firman itu sebenarnya karena Tuhan sudah memilih kalian gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Calvinis. Jadi ada panggilan efektif, ada panggilan umum. Panggilan umum itu kita memberitakan firman kepada semua orang, tapi hanya efektif bagi mereka yang terpilih. Artinya hanya yang dipilih oleh Tuhan yang akan percaya. Nah, itu juga ada ayat-ayatnya di situ. Ya. Nah, itu tentang Arminian dan Calvinis, ya. Penjelasan tentang pemilihan dan pengetahuan sebelumnya, penahbisan sebelumnya, takdir, pemilihan, ya ini masih berbicara tentang Calvinisme tadi, ya. Jadi bahwa ini semuanya memang Tuhan sudah sejak awal sudah memutuskan, sudah mendestinasikan, mempredestinasikan, ya. Dia sudah memilih begitu sejak awal, ya. Sebelumnya, ya, jauh sebelumnya. Kemudian Tuhan menerapkan kasih karunia dan keadilan. Jadi ada orang yang mengatakan kalau begitu Calvinis ini percaya bahwa Tuhan itu memilih orang untuk masuk surga dan memilih orang untuk masuk neraka. Calvinis memberikan argumentasi tidak demikian, ya. Calvinis percaya bahwa bagi orang yang terpilih Tuhan secara aktif memilih, tetapi bagi yang tidak itu mereka berdosa, jatuh ke dalam dosa dan kemudian mengikuti keberdosaan itu. Jadi bukannya Tuhan yang mendorong mereka untuk masuk ke neraka, bukan begitu, ya. Nah, itu ada ayat-ayatnya, Roma, Yesaya, Maleakhi, Timotius, Petrus, ya, semua ada ayat-ayatnya di sana kalau mau pelajari lebih jauh. Nah, implikasinya, ya, ini masih pada bagian Calvinis tadi, kita tidak bisa membuat orang percaya kecuali Tuhan, itu menurut Calvinis, ya. Jadi kita itu tidak bisa membuat orang percaya kecuali Tuhan. Nah, ini agak mirip dengan Luther. Luther mengatakan, ya, kalau kamu HKBP, Martin Luther mengatakan begini, kalau kita menyampaikan firman Tuhan itu sampai di telinga pada dasarnya. Tetapi Roh Kudus yang membawa firman itu sampai ke hati. Sehingga itu sinkron dengan Calvin yang mengatakan kita tidak bisa membuat orang percaya kecuali Tuhan gitu, ya. Itu menurut Calvin dan Luther, ya. Tapi dengan Wesley itu berbeda, ya. Ya, kemudian dia bertanggung jawab atas segalanya, bukan kita. Jadi Calvin percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas segalanya, bukan kita. Kita ini hanya instrumen, ya. Jadi dalam pemberitaan Injil, dalam misi, kita ini hanya instrumen, ya. Kita memproklamirkan firman itu dan hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang akan percaya dan menerimanya, gitu. Itu yang dipercaya oleh
Calvinis ya. Memahami predestinasi ganda, ya ini tadi sudah Bapak singgung. Predestinasi ganda itu maksudnya orang ini, kelompok ini percaya, ya, atau orang-orang dengan pemikiran ini percaya bahwa Tuhan itu yang mendorong secara aktif agar orang masuk surga dan secara aktif agar masuk neraka gitu. Jadi itu namanya supralapsarianisme ya. Jadi Tuhan menentukan baik mereka yang diselamatkan dan mereka yang tidak, itu ada argumentasi mereka. Tetapi Calvinis mengatakan bahwa sebenarnya predestinasi itu adalah predestinasi tunggal atau infralapsarianisme. Jadi Tuhan tidak menentukan keduanya kecuali mereka yang diselamatkan. Mereka yang belum diselamatkan menuju tujuan mereka sendiri, artinya ya karena keberdosaan mereka gitu ya. Karena kecenderungan, karena keinginan hati mereka sendiri yang mengikuti dosa-dosa itu dan tidak mengikuti Tuhan gitu. Baik. Nah, memahami jenis panggilan. Ya, ini masih pada Calvinisme. Memahami jenis panggilan, panggilan umum diberikan kepada semua ya. Jadi Calvinisme percaya panggilan umum, bahwa semua orang dipanggil secara umum. Tetapi ada panggilan khusus menurut Calvinis ya. Menurut Calvin bahwa hanya orang-orang yang dipilih yang akan percaya. Ya, yang efektif berlaku dan terjadi pada yang terpilih. Kemudian regenerasi. Regenerasi artinya Roh Kudus bekerja pada yang terpilih untuk memulai kelahiran kembali. Jadi Roh Kudus itu yang bekerja. Jadi kalau Calvinis melihat peristiwa Cornelius, mereka akan mengatakan, nah, lihat bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri Cornelius sehingga ketika Petrus datang, dia percaya. Tetapi berbeda halnya atau urutannya kalau kita tanya kepada Arminian, maka Arminian akan mengatakan tidak. Karena dia beriman, maka Roh Kudus datang. Maka Petrus datang. Begitu. Nah, jadi di situ perbedaan antara Calvinis dan Arminian. Tetapi sama-sama percaya bahwa keselamatan adalah anugerah, keselamatan adalah oleh iman dalam Yesus Kristus. Sama-sama percaya tentang itu, bahwa orang perlu bertobat dan lain sebagainya. Nah, pertobatan adalah dua arah ya. Pertobatan itu ada dua elemen, dua arah, yaitu berpaling kepada Yesus Kristus dalam iman dan berpaling dari dosa. Ya, pertobatan tindakan di mana seseorang mengenali sifat jahat dan merusak dari dosa dan berpaling untuk pergi dan menjauh darinya. Nah, tentang hal ini ya baik Calvinis maupun Arminian sama pemahamannya. Bedanya di sini tadi pada regenerasi ya, panggilan khusus. Kalau Arminian percaya hanya panggilan umum ya, begitu. Nah, ini adalah wawasan-wawasan ya. Ini adalah wawasan-wawasan ya, kemungkinan tidak keluar di dalam soal-soal, tetapi memberikan wawasan kepada kamu karena kemungkinan nanti waktu kamu membaca kitab Perjanjian Baru, kamu akan menemukan ayat-ayat yang seperti itu ya. Jadi kamu mungkin ketika membacanya mungkin bertanya. Nah, saatnya untuk ketika menemukan itu, saatnya untuk merenungkan dan mempelajarinya lebih jauh gitu ya. Ya, itu tadi tentang pertobatan ya. Iman. Iman adalah tindakan hati nurani untuk meninggalkan kejahatan dengan sengaja. Dan pada saat yang sama mendekat kepada Tuhan di dalam Kristus sebagai juru selamat. Ya, itu iman ya. Kemudian memahami hubungan antara pertobatan, iman, dan pesan Injil. Ya, jadi antara pertobatan, iman, dan Injil itu mempunyai hubungan. Ya, jadi kita sebagai umat Kristiani percaya bahwa Injil dan Roh Kudus, ya, kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat hubungan di antara keduanya, yaitu Injil dan Roh Kudus, ya.
Injil dan Roh Kudus sama-sama kita bisa melihat hubungan keduanya. Kedua-duanya bekerja, ya. Injil itu diberitakan oleh murid-murid Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam diri orang yang mendengarkannya. Jadi kedua-duanya kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul ini secara konsisten diulangi, ya. Ini secara konsisten mengalami repetisi yang berulang-ulang seperti itu, ya. Baik. Itu tadi tentang iman, ya. Tentang hubungan antara pertobatan, iman, dan pesan Injil, ya. Pembenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan pembenaran? Nanti kamu akan menemukan kata ini juga dalam surat-surat Paulus. Pembenaran artinya adalah bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus dinyatakan sepenuhnya, ya, secara posisional, ya. Secara posisional karena imputasi kebenaran Kristus pada mereka. Artinya Tuhan memberikan kebenarannya pada kita, dan kemudian dosa-dosa kita dilimpahkan atau ditimpakan kepada Dia. Itu artinya terjadi imputasi ganda, ya. Dosa kita limpahkan pada Dia dan kebenarannya pada kita, sebagaimana dikatakan dalam surat Korintus, begitu juga dalam kitab Yesaya, bahwa kejahatan kitalah yang ditanggungnya, ya. Elemen utama pembenaran, ya. Hutang dosa kita dihapuskan, penerimaan Allah di mana kebenaran diperhitungkan, artinya Tuhan menerima kita. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan pelajaran gereja karena Tuhan sudah menerima kita, kan. Jadi antara keselamatan dan gereja itu berhubungan, ya. Jadi kita adalah anggota gereja universal ketika kita percaya, ketika kita diadopsi Tuhan ke dalam keluarganya, ya. Ke dalam keluarga Allah. Itu kaitannya nanti kepada gereja universal, ya. Kemudian metode pembenaran, kematian Kristus adalah dasar dari pembenaran kita, ya. Kematian Kristus adalah dasar dari pembenaran kita. Jadi tanpa kematian Kristus maka kita tidak dapat dibenarkan. Justru kebenaran itu adalah karena Kristus, ya. Kristus memberikan kebenaran kepada kita sehingga kita dibenarkan, bukan karena kehebatan kita atau apa yang kita lakukan, ya. Tapi karena pekerjaan Tuhan, bukan karena pekerjaan kita, gitu, ya. Itu sebabnya disebut dengan anugerah, gitu, ya. Nah, kemudian rahmat diakses oleh iman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi anugerah itu diakses oleh iman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita percaya, maka anugerah itu terakses. Bagi Calvin, anugerah itu telah diberikan jauh-jauh sebelumnya, tidak ada alasan. Tapi bagi Arminian, anugerah itu diberikan karena Tuhan melihat dari jauh bahwa kita mempunyai iman, ya, atau disebut dengan foreseen faith, istilahnya begitu, ya. Tapi sama-sama percaya tentang anugerah. Hasil pembenaran, pertama kita didamaikan dengan Tuhan, Roma 5 ayat 1, kita diselamatkan dari murka Tuhan, Roma 5 ayat 9, kita dimuliakan oleh Tuhan, Roma 8 ayat 30, kita menjadi ahli waris dan mempunyai harapan hidup kekal, Titus 3 ayat 7. Adopsi resmi orang percaya sebagai putra-putri Allah atau anak-anak Allah sehingga memiliki semua hak istimewa. Begitu juga tanggung jawab yang menyertainya, ya. Ayat-ayat di situ ada Efesus 1 ayat 5, 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Hak istimewa, karunia Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus dan lain-lain. Bersatu dengan Kristus sebagai pusat dari semua berkat. Jadi setelah diadopsi menjadi satu, ya, dari berbagai bangsa, berbagai latar belakang, berbagai etnis, bersatu di dalam Kristus sebagai pusat dari semua berkat. Nah, nanti dari keselamatan ini baru kita belajar tentang gereja, gitu. Ini nanti akan berlanjut. Jadi orang-orang yang diselamatkan adalah anggota gereja universal. Ya, ini ketika Bapak berbicara tentang gereja universal, Bapak tidak sebut apa nama gerejanya, apa nama organisasinya, tapi apa, ya, bahwa semua orang yang percaya menjadi satu dalam gereja universal, ya.
terlepas daripada apapun nama organisasinya. Makanya sebagai implikasinya di sini, sebagai umat yang percaya ya kita mengasihi satu sama lain karena kita adalah anggota keluarga Kristus, gitu ya. Kita satu di dalam Kristus. Ya. Itu ada ayat-ayatnya juga di sana disebutkan, ya. Baik, kita lanjutkan pengudusan ya. Pengudusan untuk membuat kita benar secara progresif atau bertahap ya. Kalau tadi secara posisional ketika kita dibenarkan karena pekerjaan Kristus itu baru posisional. Artinya kita benar karena Kristus gitu. Tetapi selama kita hidup kita akan dibentuk ya. Kita akan dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, dikatakan dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kita dibentuk. Ya, Efesus 1 ayat 4 bahwa tujuan pilihan Tuhan adalah membuat kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Artinya kita ini dibentuk gitu. Ya, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang telah diselamatkan, meskipun secara posisional sudah dibenarkan, tetapi selama dia hidup Tuhan akan membentuk. Ya. Jadi satu hal yang pasti bagi orang Kristen adalah bahwa sepanjang hidupnya dia akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang semakin baik. Ya, ya kadang-kadang prosesnya mungkin berat gitu. Jadi agar kalian paham bahwa kekristenan itu adalah satu proses untuk menjadi semakin baik dalam karakter ya, dalam pribadi. Ya, memahami arti pengudusan posisi ya, bisa lihat pada 1 Korintus 1 ayat 2 dan seterusnya. Jadi Bapak tadi sudah jelaskan ada pengudusan posisi, ada pengudusan progresif. Ya, pengudusan progresif maksudnya secara spiritual dan mental ya, kita akan terus dibentuk ya. Roh Kudus di dalam diri kita terus membantu kita untuk menjadi semakin baik ya. Begitu. Tentang pengudusan ya. Baik, kemudian setelah itu adalah pemuliaan atau glorification, yaitu kita pada akhirnya akan dimuliakan oleh Tuhan. Jadi itu kira-kira tahapan di dalam kehidupan orang percaya ya. Jadi antara keselamatan dengan gereja itu berhubungan karena anggota daripada gereja itu, anggota gereja secara universal adalah orang-orang yang telah diselamatkan karena anugerah dan iman di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, ya kita percaya itu adalah anugerah Tuhan ya. Itu adalah pemberian Tuhan bahwa kamu diselamatkan karena anugerah Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan kamu diselamatkan dan patutlah kita bersyukur atas keselamatan itu dan juga mengapresiasi setiap orang yang percaya karena mereka adalah anggota keluarga Allah begitu. Mereka adalah anggota gereja universal. Ya, ini membantu kita juga sebagai gereja, sebagai anggota gereja yang berbeda, sama-sama mengasihi dan saling menghormati. Begitu. Jadi walaupun gerejanya berbeda, ada mungkin GBI, ada mungkin GKI, ada mungkin HKBP, ada mungkin GPIB dan Pentakosta, ya semuanya haruslah saling mengasihi ya. Walau memang ada perbedaan-perbedaan, tetapi kita melihat kesamaannya, ada hal-hal yang esensial yang sama, bahwa kita percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah, ya anugerah Allah oleh iman dalam Yesus Kristus, kita sama-sama percaya itu, ya. Mungkin kita berbeda tata cara ibadahnya, tetapi hal-hal yang esensial itu sama, dan itu kita patut untuk memperhatikan ke sana dan menghargai dan mensyukuri dan menghormati satu sama lain gitu ya. Bagaimana dengan sesama manusia? Ya kita hormatinlah ya. Kita hormatin bahwa Tuhan juga memberikan hikmat secara umum, nanti itu dipelajari dalam kitab-kitab hikmat bahwa setiap manusia Tuhan berikan hikmat secara umum untuk menjalani hidup yang baik gitu. Mempunyai moral dan etika ya, dalam kitab Pengkhotbah diajarkan, di dalam kitab Amsal diajarkan tentang hal itu, kitab Ayub ya. Kitab Amsal terutama untuk anak-anak muda.
Kalau kamu merasa kurang hikmat untuk secara umum menjalani hidup kamu, ya kamu mungkin belum membaca kitab Amsal, merenungkannya, sehingga kamu mengerti bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan hikmat. Ya, itu tidak harus selalu berbicara tentang Yesus, tapi itu berbicara tentang apa hikmat, apa cara untuk menjalani kehidupan kamu dengan efektif sebagai orang percaya, begitu ya. Nah, itu kamu bisa perdalam lagi dalam kitab-kitab hikmat, ya, kitab-kitab sastra hikmat, ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, itu saja yang Bapak bisa bagikan. Semoga bisa membantu kalian, ya, di dalam pemahaman kalian akan surat-surat Paulus. Jadi yang kita ambil tadi banyak dari surat-surat Paulus. Jadi topik-topik tentang keselamatan, tentang pembenaran, tentang iman, ya, itu semuanya disebutkan di dalam surat-surat Paulus, ya, tentang Roh Kudus dan lain sebagainya. Karena surat-surat Paulus ini kan banyak. Jadi sebab itu Bapak bicarakan topik-topik besarnya agar kalian familiar dengan surat-surat, topik-topik pada surat-surat tersebut. Ya, demikian yang Bapak bisa sampaikan.